Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel, saya Junior Timuri, dan saya merupakan salah satu mahasiswa Stikom Bali. Pada malam ini saya akan mempresentasikan terkait aplikasi untuk tugas e-commerce saya. Jadi kita mulai pada demo aplikasi dulu, kemudian masuk kepada user acceptance testnya. Jadi untuk demo aplikasinya di terminal sudah saya jalankan server sama servernya. Cara aksesnya itu host 8000. Bisa dilihat juga untuk database sendiri, table sendiri by default akan ada dua akun yang di generate oleh akan di generate. Pertama itu untuk admin dan juga customer. Jadi proses itu kita mulai dari dari admin dulu. Kita login dulu sebagai admin dengan email itu admin@app.com. admin@app.com. Passwordnya itu password biasa. Kita masuk. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada admin panelnya. Di sini ada berbagai menu. Kita langsung aja untuk tambah produk ya. Jadi by default produknya juga nggak ada. Kita tambahkan produk name-nya. Ini bebas mau apa. Baju saja, baju satu biar gampang bacanya. Untuk gambar produknya sendiri juga bebas, mau apa saja juga boleh. Kita pakai yang ini. Kemudian untuk kategorinya kita pilih baju. In stoknya itu 10. Produk price-nya bebas 100.000 saja. Dan untuk description-nya ini karena pakai rich text editor, kita bisa coba pakai list, bold dan segala macamnya. Kita bisa coba di sini bikin lo. Jadi kita bikin paragraf dulu. Kita ambil paste aja di sini. Kita juga bisa bikin dia jadi list, baik itu numbered maupun order atau unorder list. Dan di sini adalah unorder, kemudian kita coba bikin di sini untuk bagian. Nah, ini juga bisa di bold, italic segala macam ya. Bisa kita cek di sini. Kita bagian sini saja, bisa kita underline segala macam ya. Semua berfungsi. Kemudian kalau sudah, ini tadi 100 dulu ya. 33. Langsung saja save. Dan ada notifikasi di pojok kanan atas bahwa produk berhasil ditambahkan. Secara default ini juga aktif statusnya. Jadi untuk produk yang nggak aktif itu nanti tidak akan muncul di halaman sini. Ini kan muncul karena dia aktif. Kalau kita mau set dia sebagai non aktif juga bisa. Di hide produk. Semoga bisa. Oke. Jadi ini no product jadinya. Gitu. Kembali kita jadi show produk saja. Dan ini dia muncul. Oke, selanjutnya kita akan masuk sebagai customer. Sebenarnya bisa kita order pakai admin juga, cuma biar lebih realistis. Kita langsung masuk pakai akun. Untuk akun customer sama, cuma beda depannya doang. Passwordnya juga sama, password. Oke, jadi seperti ini. Kita coba order. Nah, ini merupakan description tadi kita buat menggunakan rich text editor tadi. Ada kategorinya juga segala macam. In stocknya 10, kita akan coba order lebih dari 10 ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. 90 contohnya. Oke, ini terjadi error ya. Kenapa? Karena the quantity field must not be greater than 10. Jadi kita memastikan bahwa customer nggak bisa order lebih dari pada stok yang ada saat ini. Kita order 10 aja langsung ya.
apa yang terjadi ya bisa. Nah ini stoknya langsung nol, jadi kalau kita coba kesini lagi, nah ini produknya langsung hilang nih. Kita bisa verifikasi juga statusnya jadi nonaktif itu dengan cara kita masuk aja di admin dan kita masuk ke menu produk. Aduh ganggu, menu produk. Nah ini jadi nonaktif nih. Ya sebenarnya bisa sih, tinggal edit aja terus ganti stok ya. Terus kemudian kita balik lagi, uh, masuk sebagai customer ya. Kita lanjut ke proses check out dan segala macamnya. Password. Oke, nah ini juga di navbar jadinya akan ada satu di sini ya untuk kartu. Kita bisa remove juga. Kalau kita remove dia akan kembali menjadi 10, muncul lagi harusnya. Nah betul kan, kita masukin 10 lagi. Oke, kita kembali lagi ke cart. Nah kita lakukan proses check out sekarang. Untuk check out formnya sendiri ini ngambil datanya dari apa yang sebenarnya kan nanti ada proses register ya. Nanti kita coba register. Ini datanya dari apa yang ada dalam profil gitu. Cuma diberikan kebebasan bagi customernya mungkin mau kirim kemana gitu, nggak harus ke rumahnya sendiri gitu. Ini kita masukin aja, dan yang misalnya nomor teleponnya itu 0110 alamat penerima yang misalnya di Depok, dalam terima kasih aja. Total belanja sendiri ini read only, jadi nggak bisa diganggu gugat. Total belanjanya kalau dilihat ini 1 juta ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau merasa sudah dirasa cukup, langsung save aja ya. Dan diarahkan kita langsung untuk upload paymentnya, bukti paymentnya. Ini juga bebas. Kita mau coba apa ya? Mungkin ini apa ya? Ya ini. Dan kalau sudah kita di save. Nah saat ini statusnya itu pending. Kenapa pending? Karena verifikasinya masih dalam proses oleh admin. Pada saat sampai di titik ini, untuk customer itu sebenarnya tinggal nunggu aja proses verifikasinya gimana, atau kalau memang mau cancel order juga bisa. Tapi ya kita coba cancel order ya. Kita cancel order, jadi apa yang terjadi kalau cancel order? Nah, order cancel, jadi di sini juga udah nggak bisa untuk upload pembayaran. Ini mau buat kita untuk, nah ini balik lagi kan di produknya jadi 10 lagi, tadi kan udah karena di cancel. Kita beli lagi 10, kita ulang kembali. Ya udah, ini aja pesanan kedua sama prosesnya. Kita ulang lagi, kita pilih gambar aja, mau apa aja terserah. Semuanya kita save. Nah ini pending. Saat ini kita tinggal ganti, jadi sekarang ini tugasnya ada di customer ya, di admin. Jadi di admin ini kita tinggal masuk ke menu payments. Kalau lihat di sini, ini sih harusnya untuk order ID 2 yang ini. Coba kita bisa lihat gambarnya aja, berarti betul yang ini. Ini bisa kita approve. Nah ini kita bisa reject. Kalau reject contohnya seperti ini ya, ini kan yang tadi kita cancel. Isi dulu tadi. Kemudian kalau kita balik lagi ke akun customer, ini tampilannya kurang lebih segini ya untuk order detailnya. Di sini tuh kita tinggal update status saja sebagai admin. Jadi set statusnya ke shipping, nanti akan update statusnya jadi ship. Set status to delivered, langsung jadi delivered, dan ini udah selesai. Kemudian di sini ada report.
kita coba pakai PDF aja, downloadnya sebagai PDF. Nah, jadi di sini adapun yang di apa namanya, dijadikan outputnya itu ID-nya, kemudian nama lengkapnya, ya, terus email dan username beserta dia udah pernah order berapa banyak di sistem ini. Next itu ada orders juga, PDF. Nah, ini supaya nanti kalau order, kenapa header kayak gini, supaya nanti kalau mau pakai CSV juga bisa ya, jadi nggak harus melulu apa namanya ini untuk yang report order ya. Jadi ini dilakukan order oleh siapa, totalnya berapa, statusnya gimana, kapan dia melakukan order, itu semuanya ada di report. Terus kemudian produk report juga kita lihat dalam bentuk PDF di sini. Nah, ini dia produknya ada apa saja, in stoknya berapa, total soldnya itu 20. Ini salah, harusnya 10 saja karena kan tadi 10 itu kan di cancel ya. Ini merupakan salah satu bug yang harus diperbaiki. Demo aplikasi sekian sih. Semua fitur sudah saya ini. Paling ada fitur tambahan seperti delete account, di sini juga ada. Terus update password juga, update profile di sini juga ada. Ini juga ada tim toggle button, jadi bisa light atau dark mode. Untuk demo aplikasi sih sekian ya. Kita akan langsung masuk kepada user acceptance testnya. Saya pause dulu sebentar. Oke, kembali lagi. Oke, jadi kita akan masuk ke user acceptance testnya atau UAT yang disingkat ya. Jadi untuk aplikasi yang diuji bernama Toko Baju Online Toko Klambi ya. Diambil dari bahasa Jawa, membeli baju. Mahasiswa, saya sendiri sebagai pembuatnya. Pengujinya dilakukan oleh teman saya, Maria Harfi Alnias dari Rinaldo. Pengujian ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024. Jadi pada kasus uji pertama itu yang diuji itu proses sign up-nya ya. Pada proses sign up ini, tadi belum dikasih unjuk ya. Oke. Ini kalau misalnya mau lihat proses sign up, tadi belum sempat dikasih demo. Jadi kita buat aja dengan nama saya. Atau enggak, langsung aja kita presentasiin yang ini, username Rinaldo. Ini Rinaldo ya. Untuk emailnya itu Arin. Untuk passwordnya itu sih sebentar. Untuk passwordnya itu Arin ini titik Arin. Dan next, jadi ada 2 step pada proses register supaya nggak kepanjangan formnya. Namanya itu Rinaldo. Untuk tanggal lahir ini sayang sekali untuk diklikernya nggak bisa pilih tahun ya, jadi kita mesti manual mundurin terus. Cuma ini kan agak melelahkan, jadi kita pilih tanggal asal. Untuk nomor telepon sendiri ini jenis kelaminnya itu wanita dengan alamat itu dan Pasar Bali. Cara register. Nah, ini kita langsung login ke Arin. Oke, kembali lagi kepada user acceptance testnya. Jadi pada pengujian pertama itu kan proses sign up. Barusan juga sudah dilihat bahwa proses sign up itu berhasil dengan kasus uji yang sama juga. Hasil yang diharapkannya pun sama ya. User kembali diarahkan ke halaman home dengan navbar yang berisikan avatar drop down. Avatar drop down itu yang ini ya. Data yang dimasukkan berhasil tersimpan di table users. Pada table row user terdapat record data dengan field user ID yang sama dari user. Row ID-nya itu bernilai 2. Mungkin ini gambarnya agak sedikit beda dengan apa yang ada dalam data table-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan
hasil yang lalu itu ID 3. Nah, kita lihat di role user itu, user ID dengan 3 itu role-nya 2. Kita pencet 2. Nanti akan dikasih unjuk role-nya itu adalah customer. Betul berarti ya. Kemudian pada kasus uji yang kedua itu proses sign in ya. Jadi pada proses sign in ini ada dua, sign in sebagai admin ataupun sebagai customer, hak aksesnya. Jadi maka daripada itu kasus ujinya juga ada dua. Untuk hak akses admin itu emailnya admin@ff.com, passwordnya juga password biasa, semuanya kecil. Untuk yang hak aksesnya customer itu pakai email yang barusan kita buat di proses register. Kemudian hasil yang diharapkan itu adalah user dengan hak aksesnya dengan role customer itu balik diarahkan ke home. Untuk admin itu diarahkan ke admin panelnya. Untuk status pengujiannya berhasil, juga bisa lihat tadi ya pada saat demo kita login pakai akun admin juga masuk ke admin panel. Terus juga sebagai customer kita masuk ke home lagi, setelah register juga login juga. Kemudian tes yang ketiga itu tambah produk baru. Jadi pada kasus ini itu untuk memastikan ya apakah admin berhasil menemukan produk baru ke dalam katalog. Kasus ujinya berikut ya, produk namanya test create produk baju, produk picture random, kategorinya ini dan lain-lain. Kemudian hasil yang diharapkan itu adalah data produk masuk ke dalam table products. Data yang baru saja dimasukkan muncul pada tabel di halaman website. Bisa dilihat juga tadi ya, untuk tambah produk kita lakukan pada demo app pada bagian pertama awal tadi. Saya lihat ya, ini baju satu dengan harga sekian mungkin berbeda dengan kasus ujinya, karena ini kebetulan tadi saya record ulang gitu, ini beda. Untuk kasus uji yang keempat itu proses tambah produk ke keranjang. Jadi di sini memastikan bahwa produk yang diinginkan itu masuk ke keranjang belanja milik user sesuai dengan masuk ke keranjang user, dan kuantitas yang diinginkannya itu sesuai juga dengan apa yang diinputkannya. Jadi ini kasus ujinya adalah celana pada saat itu kasus ujinya adalah celana WW2 dengan kuantitas 95 dan baju dengan produk dengan nama baju juga kuantitinya 95. Kemudian hasil yang diharapkan adalah data produk yang diinginkan masuk ke daftar keranjang belanja. Kemudian in stoknya berkurang, sudah saya tunjukkan juga pada bagian demo. Terus yang ketiga itu adalah perhitungan subtotalnya sesuai. Nah ini ya bisa dilihat mulai dari actual price ya dengan kuantitinya dikali jadi hasilnya sekian. Next itu proses pemesanan. Pada proses pemesanan ini dilakukan untuk memastikan user berhasil melakukan checkout belanjaan. Nah, jadi untuk kasus ini sendiri terbagi jadi dua, yaitu daftar keranjang belanjanya, terus kemudian form checkoutnya. Jadi bisa dilihat sendiri di layar ya. Hasilnya ini adalah data daftar keranjang belanja masuk ke dalam table order details, kemudian data form checkout masuk ke dalam table orders. Orders muncul pada menu order milik user sendiri yang melakukan pemesanan tersebut. Kemudian juga user diarahkan ke halaman upload payment kalau sudah isi form. Statusnya itu berhasil dan ini merupakan hasil akhir. Tadi juga bisa lihat sendiri di demo. Ini setelah tampilannya itu setelah berhasil melakukan mengisi form checkout. Yang pertama itu proses upload bukti payment. Jadi pada proses sebelumnya kan hasil akhirnya kayak gini. Nah, di halaman ini kan upload payment. Nah, jadi pengujian yang nomor 6 ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa bukti payment berhasil diupload dan admin mampu
verifikasi pembayaran. Nah, ini kasus ujinya order ID-nya 3 dengan bukti payment-nya itu random, salah. Hasil yang diharapkannya adalah pada table payment terdapat data pembayaran dengan field order ID bernilai 3. Untuk statusnya sendiri berhasil. Nah, pada sebelah kanan ini ada 2 gambar. Yang gambar pertama itu adalah payment, gambarnya itu sudah diupload namun belum diverifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini verification is on progress. Tapi kalau misalnya sudah diverifikasi nantinya jadi verified. Saya juga bisa lihat sendiri pada demo ada verified, ada reject. Ini yang ketujuh itu yang terakhir, update status pesanannya. Jadi untuk ujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa status pesanannya itu bisa diupdate oleh admin. Untuk kasus ujinya itu order ID-nya menggunakan order ID 3. Nah, hasil yang diharapkannya itu adalah jika saat ini statusnya processing, maka ketika diupdate itu statusnya berubah jadi ship. Tapi ketika statusnya itu ship, nanti ketika diupdate statusnya langsung berubah jadi deliver. Dengan status pengujiannya berhasil. Bisa dilihat di sini ada 2 gambar di sebelah kanan. Yang pertama itu status diperbarui jadi ship. Jadi ini yang emoji truck. Terus kemudian yang kedua itu emoji check kayak gini, deliver. Nah, untuk kuesioner penilaian aplikasinya ini ada, bisa dilihat sendiri di ininya, di layar ya. Nah, hasil akhir rata-rata nilainya itu 93,1. Rekomendasinya juga bisa dibaca di sini, sudah cukup baik namun bisa ditambahkan beberapa fitur seperti wishlist dan menentukan beberapa produk yang terlaris di laman home. Nah, selain itu mungkin bisa dibenahi lagi dari segi alur dan logika aplikasi karena masih terdapat beberapa bug minor dalam aplikasi. Jadi sekian semua presentasinya ya, mulai dari demo dan pemaparan UID-nya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Ya.